mantenerse vivo. ¡Por allí, por allí! ¡Posiciones! Eso es liar la pardísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. Halo guys, balik lagi gue Mr. X akan menceritakan film Money Heist Season 3. Nah sebelumnya, para perampok di bawah naungan Profesor berhasil lolos dan membawa semua uang yang mereka hasilkan. Lalu sekarang pertanyaannya, apa kejutan selanjutnya dari Profesor? Nah pada video kali ini gue akan menceritakan alur ceritanya. Langsung aja kuy, gue mulai alur ceritanya. Liar la pardísima, ¿no? Nunca se ha liado tan parda. Eits, sebelum gue mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Awal cerita, Arturo yang dulu menjabat sebagai CEO gedung percetakan, kini tampil sebagai motivator terkenal. Dia selalu bicara tentang arti kebebasan. Di sisi lain, Rio dan Tokyo hidup bebas di sebuah pulau Karibia. Helsinki dan Nairobi tinggal di negara Maradona. Denver dan Monica tinggal di Pulau Jawa, Indonesia. Tapi gue nggak yakin ini di Indonesia. Nah, suatu hari, Tokyo yang kangen hura-hura di tempat dugem memutuskan untuk pergi dari pulau sejenak. Sebelum berpisah, Rio memberikan sebuah telepon satelit yang akan menghubungkan mereka. Telepon itu nggak perlu sinyal Telkom atau semacamnya. Jadi, mau di hutan, di tengah laut, asal ada langit, mereka akan terhubung. Nah, telepon itu didapat dari pasar gelap. Jadi polisi seharusnya nggak tahu kalau itu adalah Rio. Singkatnya, mereka telah berpisah selama 3 hari. Tokyo bersenang-senang di luar pulau, sedangkan Rio menunggu telepon dari Tokyo. Hingga saatnya, Rio menghubungi Tokyo. Dan ternyata sinyal itu diketahui oleh polisi kalau itu adalah buronan yang mereka incar. Dari mana polisi bisa tahu? Katanya dari pasar gelap. Ternyata orang yang menjual telepon itu memberikan informasi bahwa telepon itu dipegang oleh buronan polisi paling dicari. Tokyo lalu terhubung dengan Rio, dan dengan sekejap polisi langsung datang ke lokasi mereka berdua. Tuan Prito yang diberi kabar langsung memberikan komando untuk segera menangkap. Rio yang sedang ngebel tiba-tiba terkejut dengan kedatangan polisi ke pulau tersebut. Dia pun menyuruh Tokyo untuk berlari. Tokyo yang diberitahu langsung berlari bersembunyi. Rio lalu menyiapkan basoka untuk menyerang polisi. Namun nyali Rio tak sebesar senjatanya. Dia menyerah pada polisi. Sedangkan Tokyo berhasil bersembunyi dengan mengecoh polisi. Tokyo lalu langsung berlari ke dalam hutan. Flashback sejenak saat Profesor bersama tim berhasil lolos di Laut Internasional. Saat itu, Profesor memberitahu bagaimana cara bertemu dengannya jika terjadi apa-apa. Profesor memberikan nomor telepon khusus yang akan menghubungkan mereka pada Profesor. Balik lagi pada Tokyo, dia lalu menelpon nomor tersebut agar bisa bertemu dengan Profesor. Singkatnya, Tokyo lalu dibawa oleh orang ke Thailand untuk menemui Profesor. Akhirnya, Tokyo berhasil menemukan Profesor saat itu. Bienvenido a Tailandia. Di sebuah pulau terpencil, terlihat Raquel berserta keluarganya ikut bersama Profesor. Profesor menghalangi Raquel untuk bertemu dengan Tokyo, tapi Raquel ternyata malah menemui Tokyo saat itu. Pertemuan yang kaku sepertinya. Mereka bertiga lalu berdiskusi tentang kemungkinan apa yang terjadi pada Rio. Raquel yang seorang mantan polisi memberitahu Rio pasti disiksa habis-habisan agar memberitahu di mana lokasi Profesor berada. Namun sejujurnya Rio dan yang lainnya memang tak pernah tahu di mana Profesor itu berada. Singkat cerita, ternyata telepon satelit itu dibeli juga oleh Helsinki di penjual yang sama.
Artinya, Helsinki akan bernasib sama jika dia menggunakan telepon. Profesor lalu memanggil timnya untuk berkumpul. Di sisi lain, Rio terus disiksa dengan sangat kejam di dalam penjara paling misterius selama ini. Singkatnya, Profesor bertemu dengan Denver dan Monica. Lalu datang Helsinki dan Nairobi juga. Tibalah saat di malam hari, saat mereka semua makan malam ala angkringan. Tokyo memberitahu bahwa Rio ditangkap oleh polisi. Profesor lalu bilang dia akan menyelamatkan Rio dari tangan polisi. Namun Denver dengan keras menolaknya. Denver berpikir bahwa mereka cukup hidup enak saat ini dan tak mau kembali berurusan dengan polisi. Tak lama Raquel keluar menemui mereka dan bergabung dengan tim Avenger ala Profesor. Mereka semua lalu bersepakat untuk kembali demi Rio. Namun bagaimana caranya? Profesor lalu merencanakan sebuah perampokan kembali untuk mengambil perhatian polisi. Tokyo lalu bertanya, lalu kita akan merampok apa? Profesor emang bukan pemain receh. Kali ini dia mau merampok emas cadangan nasional Bank Spanyol. Wow! Namun Profesor bilang itu bukan rencananya, bukan juga rencana ayahnya. Lalu rencana siapa? Kita lalu flashback kembali jauh sebelum rencana perampokan gedung percetakan uang direncanakan, saat Berlin masih hidup. Di kala itu, Profesor menemui Berlin yang ternyata kakak kandung Profesor selama ini. Mereka berdua lalu pergi ke tempat persembunyian Berlin, di gereja besar tempat terpencil. Tempat ini sangat sempurna untuk seorang psikopat yang penyendiri. Di tempat Berlin, kita lalu dikenalkan seseorang bernama Palermo, bukan nama sebenarnya. Ternyata ide perampokan emas ini berasal dari Palermo dan Berlin. Nah, balik lagi. Dengan tim dan anggota baru, Profesor lalu kembali ke tempat persembunyian Berlin dahulu dan bersiap kuliah singkat tentang perampokan ini. Dan singkatnya, dimulailah aksi pertama mereka di jantung kota Madrid. Dengan balon udara buatan Cina, mereka menyebarkan uang 140 juta euro untuk memancing perhatian polisi. Hemos vuelto. Uang yang disebar berhasil memancing perhatian publik Madrid saat itu, sehingga keadaan tampak kacau pabaliut. Tuan Prito lalu melihat keadaan itu dan marah besar. Di tengah kekacauan saat itu, Profesor tampil di layar-layar besar tengah kota. Saat itu, Profesor berbicara tentang Rio yang ditangkap oleh polisi, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa rasa kemanusiaan. Profesor bicara akan melawan negara yang kejam dan otoriter saat ini. Vamos a robar a lo grande. Semua orang yang melihatnya merasakan penderitaan Rio yang disiksa tanpa diadili dengan hukum yang berlaku. Tuan Prito yang marah minta pihak militer berjaga ketat di kota Madrid. Di sisi lain, Palermo yang bertindak sebagai kapten bersiap menerima perintah dari Profesor. Mereka semua berpakaian dengan seragam militer bersenjata lengkap. Profesor kini bersama dengan Raquel, bersiap sebagai mediator perampokan. Profesor kini merekrut 65 orang Pakistan sebagai pengganti Rio untuk membobol data-data militer dan kepolisian Madrid. Dengan tim sebesar ini, mereka bisa masuk ke jaringan militer hingga menghack grup WA arisan ibu-ibu militer. Edian Lur. Wow.
Singkatnya, Profesor berhasil mendapatkan data militer yang akan dikirimkan Tuan Prito untuk menjaga Bank Spanyol. Jadi gini lur, Palermo dan tim pura-pura sebagai pasukan militer yang disuruh menjaga Bank Spanyol. Aslinya pasukan militer itu baru siap-siap, nah mereka udah masuk duluan ke bank. Saat di perjalanan menuju bank, Tokyo melihat semua warga mendukung Profesor saat itu dan menentang pemerintah saat itu. Sedikit flashback saat Profesor berdebat dengan Berlin dan Palermo. Bahwa merampok pencurian uang di gedung percetakan itu sangat sulit, tapi masih bisa. Namun merampok emas Bank Spanyol adalah hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Jadi gini, brankas itu berada di 40 meter di bawah gedung. Dan jika ada yang mengoprek pintu brankas, maka secara otomatis brankas tersebut akan terisi air. Iya bener ini, mustahil. Oke. Saat sampai, mereka lalu beraksi masuk ke dalam gedung sebelum pihak militer yang sebenarnya datang. Saat terjadi kepanikan, Palermo lalu meledakkan kaca-kaca bank, seakan-akan mereka diserang oleh kelompok teroris. Padahal mereka adalah terorisnya. Akibat ledakan bom, maka protokol keamanan bank aktif dan mengunci pintu agar tidak ada yang mampu masuk ke dalamnya. Setelah pintu dikunci, hal selanjutnya adalah menahan gubernur Bank Spanyol. Namun Tokyo dan Nairobi yang mendapat tugas itu tak mudah melakukannya, karena gubernur dijaga ketat pasukan khusus keamanan di dalam ruangannya. Tokyo lalu berinisiatif menyerang gubernur secara tiba-tiba dari balik pintu toilet. Singkatnya, Tokyo berhasil mengancam gubernur. Namun gubernur berhasil meloloskan dirinya. Di sisi lain, Palermo mengumpulkan orang-orang yang masih berada di dalam gedung dan bilang bahwa dialah perampok sebenarnya. Tokyo dan Nairobi yang tadi gagal menangkap gubernur lalu kembali lagi untuk menangkap gubernur. Namun keadaan malah berbalik. Tokyo dan Nairobi malah terjebak oleh pasukan khusus tersebut. Tiba-tiba datang Palermo membantu Tokyo. Namun Palermo malah diserang hingga matanya terkena serpihan beling. Palermo yang terluka lalu ditolong oleh tim. Langkah selanjutnya, Bogota anggota baru memilih tawanan untuk bekerja dengannya. Namun sebenarnya sukarelawan tersebut adalah anggota tim Bogota itu sendiri. Lalu siapa itu Bogota? Bogota adalah anggota baru tim Profesor yang bertugas membuat lubang brankas sekaligus sebagai tim peleburan emas terbaik saat ini. Di luar bank kita akan dikenalkan oleh Kolonel Tamayo, pemimpin intel pengganti Tuan Prito yang kini punya penyakit darah tinggi. Tuan Prito lalu menyuruh Tamayo menghubungi Inspektur Sierra, sosok pengganti Raquel saat ini. Sierra sendiri digambarkan sosok wanita yang sedang hamil, suka yang manis-manis. Namun di balik sosok wanitanya, dia seorang psikopat yang kejam dalam kepolisian. Nah, Sierra ini bertugas ngorek informasi dari Rio. Namun sampai detik ini, dia belum berhasil. Sierra lalu dipanggil ke Madrid untuk menangani kasus ini. Di bawah gedung bank, Nairobi dan Bogota bersiap melubangi pintu brankas secepat mungkin. Karena apa? Karena brankas itu akan segera penuh dengan air. Mereka harus segera membuat lubang dan menutupnya dengan kapsul logam kedap udara, agar airnya tidak keluar dari brankas. Kapsul itulah yang nantinya akan menjadi pintu masuk mereka. Jika terlambat, maka air itu tak akan pernah berhenti mengalir. Dari mana ide ini? Di balik ide gila ini adalah Berlin. Hingga tiba saatnya semuanya selesai, Nairobi masuk dalam brankas dan melihat tumpukan emas. Itu seperti kamu melihat Indomie di lemari saat kelaparan. Cuma satu kata, bahagia.
Di balik keceriaan Nairobi yang melihat emas, di tenda polisi, Tamayo mengambil semua ponsel yang ada. Dia berpikir tak ada jaringan yang aman dari penyadapan. Nah, kini Profesor tak bisa tahu informasi apapun dari pihak polisi. Tamayo lalu menyiapkan penyerangan saat pintu bank nanti terbuka otomatis setelah 1 jam sejak protokol keamanan dinyalakan. Berapa sisa waktu pintu bank terbuka? 14 minutos. Profesor lalu menyuruh Palermo segera menyiapkan rencana selanjutnya, yaitu menghalau serangan militer. Profesor lalu menelpon Tuan Prito dan mencoba bernegosiasi. Profesor lalu berkenalan dengan Tamayo, pimpinan operasi saat ini. Manual de negociación con rehenes del propio CNI. Dicen textualmente que siente empatía hacia él y que comprende sus sentimientos. Voy a llamar dentro de 1 hora y le anticipo que para entonces habré soltado. Tamayo bukanlah sosok orang yang mudah Profesor pengaruhi. Dia keras, cuek, dan tak peduli peraturan. Dalam negosiasi tersebut, Tamayo dengan jelas akan menyerang bank saat waktunya tiba. Yang mengejutkan, Arturo diundang oleh Tamayo ke dalam tenda polisi untuk referensi soal siapa yang mungkin menjadi pemimpin di dalam bank. Arturo lalu menunjuk Denver, karena Arturo punya dendam pribadi pada Denver yang pernah merebut cintanya. Wow! Di dalam bank, gubernur diajak ke dalam brankas dan disuruh pakai baju penyelam. Apa hubungannya dengan menghalau serangan militer? Nanti gue jelasin di akhir. Nah, ternyata gubernur bank nggak mau masuk ke dalam brankas yang penuh dengan air. Karena waktu semakin mepet, Denver lalu mengancam akan potong jari gubernur. Namun gubernur malah memberikan jarinya hingga membuat Denver marah. Dan akibatnya, gubernur akan mengalami serangan jantung jika tak segera ditolong. Dengan waktu yang semakin mepet, Bogota lalu masuk ke dalam brankas dan menjalankan rencana lain untuk membuka pintu brankas rahasia. Apa itu rencananya? Meledakkan pintu tersebut. Dan akhirnya, lalu apa yang sebenarnya terjadi?